Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah teman-teman mendengar kisah Aji Saka, sang pembawa peradaban ke tanah Jawa? Sebuah legenda yang tidak hanya penuh dengan petualangan, tetapi juga menjadi asal-usul aksara Jawa yang kaya makna. Selamat datang di channel Masterku. Hari ini kita akan berbagi kisah Aji Saka, legenda yang telah mengakar dalam budaya Jawa. Siap-siap ya teman-teman, sebuah cerita yang menggabungkan keberanian, pengorbanan, dan kebijaksanaan. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Aji Saka. Ia berasal dari tanah jauh, membawa dua pelayan setia, Dora dan Sembada. Selama bertahun-tahun mereka mengembara ke berbagai negeri, hingga suatu hari seorang nahkoda bercerita tentang Nusantara. Tanah Nusantara itu subur, penuh keindahan. Ada hutan lebat, bunga-bunga indah, dan buah-buahan yang lezat. Engkau harus melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, kata nahkoda. Jika memang benar ada tanah seindah itu, kita harus pergi ke sana. Mungkin itulah tujuan perjalanan kita selama ini. Setelah berlayar berhari-hari, Aji Saka dan rombongannya pun tiba di sebuah pulau yang bernama Majeti. Namun, meski indah, hati Aji Saka masih penasaran dengan pulau Jawa yang disebut-sebut sebagai Nusantara. Nah, di pulau itu, di pulau Majeti itu teman-teman, Aji Saka bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu pun berkata, jika engkau memang ingin melihat keindahan Nusantara, pergilah ke Pulau Jawa. Di sana tanahnya paling subur dan pemandangannya tak ada yang menandinginya. Dari kisah sang kakek itu, Aji Saka pun lalu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelum pergi, dia menitipkan amanat kepada pelayannya. Sembada, aku titipkan kerisku ini padamu. Tapi ingat, jangan pernah sekali-kali engkau serahkan kepada siapapun kecuali aku sendiri. Demikianlah perintah Aji Saka kepada Sembada dengan wanti-wanti yang sangat tegas. Sesampainya di Pulau Jawa, Aji Saka bertemu dengan Prabu Dewata Cengkar, seorang raja yang kejam yang gemar memakan daging manusia. Dengan penuh keberanian, Aji Saka menantangnya. Wahai Prabu, jika kau ingin memakan dagingku, beri aku tanah seluas kain sorban yang kuikatkan di leherku ini. Baiklah Aji Saka, jika itu memang maumu, jangan menyesal nanti. Mulailah Aji Saka mengeluarkan sorbannya dan melemparkannya ke atas langit. Namun sang raja tak menyangka sorban Aji Saka terus meluas hingga mencapai pantai selatan. Pada akhirnya Aji Saka berhasil mengalahkan Dewata Cengkar dengan pertarungan yang sengit. Dewata Cengkar, terimalah ini. Engkau yang menang Aji Saka. Hingga akhirnya Prabu Dewata Cengkar berubah menjadi buaya putih dan menghilang di Laut Selatan. Setelah menjadi raja di padang Kamuran, Aji Saka memerintahkan Dora untuk mengambil keris yang ia titipkan kepada Sambada. Namun amanat Aji Saka menyebabkan celaka. Keduanya malah bertarung dengan sengit. Sembada, aku diutus Aji Saka untuk mengambil keris itu. Demikian kata Dora. Tidak mungkin. Aji Saka
sudah berpesan kepada aku. Aku tidak boleh menyerahkannya kecuali hanya kepada beliau sendiri. Ingat itu, tidak mungkin, Dora. Akhirnya sejak saat itu pertempuran pun terjadi. Mereka bertarung dengan sengit. Iya. Singkat cerita, mereka berdua tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Mereka mati bersama. Atau Monggo Botongo. Melihat kejadian itu, Aji Saka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa merenung dan berduka yang sangat mendalam, mengenang pengorbanan kedua pelayannya. Untuk mengenang mereka, Aji Saka menciptakan aksara Jawa yang setiap huruf melambangkan kisah mereka yang tragis. Wonocoroko, yang artinya ada utusan, di mana mereka yang saling bertarung. Odo Joyonyo, yang artinya mereka sama-sama kuat dalam pertarungan. Monggo Botongo, di mana keduanya gugur dalam perjuangan mempertahankan amanat dan kesetiaan mereka masing-masing. Demikianlah teman-teman cerita dan legenda singkat Aji Saka. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesetiaan dan pengorbanan teman-teman. Aksara Jawa bukan hanya huruf, tetapi juga simbol sejarah dan budaya yang penuh makna. Terima kasih sudah menyaksikan Masterku. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.